Pemirsa, dalam perang Iran-Israel sempat muncul isu Iran akan menutup Selat Hormuz sebagai aksi balasan. Dari sisi hukum laut internasional, apakah memang bisa suatu negara mengancam menutup jalur pelayaran internasional? Kami hadirkan ulasannya dalam Metropedia bersama Anggi Hasibuan. Pemirsa, bisakah sebuah negara menutup Selat Hormuz? Secara geografis, Selat Hormuz memang berada di antara dua negara, Iran di utara, Oman di selatan. Dan jalur pelayaran utama justru melewati laut teritorial mereka berdua. Tapi secara hukum, selat ini masuk kategori selat internasional atau Strait used for international navigation. Artinya, semua kapal asing punya hak untuk lewat tanpa boleh dihalangi selama pelayaran itu damai. Ini dijamin dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut UNCLOS pasal 38 dan 44. Iran memang belum menandatangani UNCLOS, tapi aturan soal hak lintas ini dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional. Artinya, tetap berlaku untuk semua negara, termasuk yang belum ratifikasi. Jadi secara hukum internasional, negara pantai tidak boleh menutup selat seperti ini, tapi secara praktek, negara bisa menciptakan gangguan. Misal, menyita kapal asing, menyebar ranjau laut, menembak drone pengintai, atau menerapkan inspeksi sepihak. Sejarah mencatat ini pernah terjadi. Jadi walaupun penutupan resmi dilarang, zona ini tetap bisa jadi berbahaya, tergantung niat dan strategi politik negara yang menguasainya. Siapa yang akan dirugikan jika Selat Hormuz ditutup? Setiap hari sekitar 20% minyak mentah dunia lewat Selat Hormuz. Negara-negara penghasil minyak seperti Arab Saudi, Irak, dan Kuwait sangat tergantung pada jalur ini. Tanpa Hormuz, ekspor mereka macet, negara-negara pengimpor juga ikut terimbas. Jepang, Korea Selatan, India, hingga negara-negara Asia Tenggara sangat bergantung pada pasokan minyak dari kawasan Teluk. Indonesia memang bukan pembeli utama dari kawasan ini. Tapi harga minyak dunia itu efek domino. Kalau jalur utama terganggu, harga minyak melonjak. Subsidi negara membengkak, inflasi naik, ongkos kirim ikut terdampak. Dan pada akhirnya, semua orang ikut kena imbasnya. Bahkan dari negara yang tidak ikut perang sekalipun. Jadi penutupan Selat Hormuz bukan cuma soal energi, tapi juga soal stabilitas global, logistik, dan ekonomi sehari-hari. Satu selat sempit di Timur Tengah ini bisa bikin dunia megap-megap. Dan semua itu terjadi bukan hanya karena konflik senjata, tapi karena sengketa aturan, penafsiran hukum, dan strategi pengaruh. Karena dalam dunia modern, kekuasaan tidak selalu ditentukan oleh seberapa kuat senjatamu, tapi juga seberapa besar kendalimu atas jalur perdagangan dunia. Saya Anggi Hasibuan, sampai ketemu lagi di Metropedia selanjutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.